Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk kita semua bisa beribadah salat Jumat, salat mingguan yang dari hari ke hari masih belum ada penampakan kualitas ibadahnya. Cacakan salat Jumat dengan seminggu sekali tetap masih terlambat. Tahunya jam 12 saja ya, padahal sekarang duhur itu setengah 12 ya. Harusnya patokannya bukan jam 12 duhur, tapi saudara nyampe ke sini jam 11, setidaknya jam setengah 12, sehingga tidak terlambat lagi. Ini yang kacau lagi, dan ini bisa menjadi tidak sah saudara salat Jumatnya apabila khutbah Jumat Anda tidak bisa mengikuti. Tidak mengikuti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu dimanapun di Bandung ini rata-rata 15 menit. Paling 25 menit dengan doa terakhir. Jadi kalau tadi dimulai jam 12:20 harusnya jam 12 lebih 10 menit harus sudah selesai. Jadi tolong Anda yang tidak kebagian sholat mendengarkan khutbah,
mikir lagi, nanti dianggap faqad lagho wa man lagho fala jum'atalah. Anda tidak termasuk orang yang Jumat. Mangkaning terus-terusan tiap Jumat kebarengan wae. Tiap Jumat terus-terusan terlambat. 3 kali berturut-turut terlambat sholat Jumat. Waduh, ada yang menyebut munafik, ada yang menyebut kafir. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ini, sholat Jumat itu representasi dari sholat kita yang hanya seminggu sekali, yang hanya setengah jam. Masa nggak bisa tepat waktu datangnya gitu ya? Kan pemerintah juga sudah memberikan kesempatan buat kita jam 11 istirahat. Kekehe datang jam setengah 12, jam 12 kurang seperempat. Ini hanya menghimbau, mudah-mudahan karena Anda orang-orang terpelajar, tidak lagi terjadi pada Jumat yang akan datang. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang membangun rumah tangga kita, terutama para kaum suami. Kebetulan ini hari Jumat dan yang datang para suami atau calon suami, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi kewajiban suami dan atau calon suami nanti, supaya kita tidak disalahkan orang ya. Kan kita tahu bahwa suami itu atau laki-laki itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin istri-istrinya, jadi presiden dalam rumah tangganya. Suami itu menjadi kepala rumah tangga, dan istri kita adalah perdana menterinya. Anak-anak mungkin adalah menteri-menterinya. Karena kita suami adalah para pemimpin, para menteri, maka harus tahu hak dan kewajiban kita. Saya ingin menyampaikan hal yang sederhana saja. Seorang suami dan nanti calon suami paling tidak dituntut 3 hal terhadap istrinya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, mendidik istrinya. 2, melindungi istrinya. Dan 3, selalu menegakkan kebenaran yang adil dalam kehidupan rumah tangga. Saudara, seorang suami itu wajib mendidik istrinya. Contoh kecil aja. Kalau kita sudah sering ke masjid Jumatan pastilah. Tapi istri kita masih belum berjilbab. Itu kewajiban kita sebagai suami. Anda harus paksa dia. Harus paksa memakai jilbab. Anak-anak belum sholatnya belum merapi, sholat dirapikan. Kalau malas-malasan ya kata Nabi boleh dipukul dengan pukulan yang tidak mencelakai. Pada usia 7 tahun ya. Mendidik istri itu lahir dan batin. Lahiriah adalah bagaimana mendidik attitude-nya, sikap-sikap kesehariannya, bagaimana sikap dia kepada istri, kepada suami, kepada mertua, kepada anak-anak, kepada tetangga. Jangan sampai kita maaf diguncingkan oleh tetangga kita bahwa istri kita itu seling keluhuran dan ngegibah, atau sekarang sepertinya ngomongin batu di tetangga. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang suami mendidik. Yang kedua, melindungi. Begitu akad nikah, qabiltu nikaha, kita sudah menerima nikah kita dengan si A, istri kita, maka kewajiban kita melindungi dia, lahir maupun batin. Lahirianya segi keamanan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kewajiban kita memberikan nafkah, memberikan sandang, papan, pangan itu kewajiban. Dalam rangka melindungi istri, jangan sampai
istri kita tidak nyaman bersama kita karena terus-terusan kita kontrak rumah sekamar gitu ya. Berusaha kita mempunyai rumah yang layak. Begitu punya anak, ya kita juga berpikir punya anak berapa kita sehingga punya rumah yang cukup juga. Dan yang ketiga, secara garis besar selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita pada suatu hari kita keras, suatu hari lain kita terlalu lembek. Seimbang antara kewajiban dan hak kita. Jangan hayu aja kita membentuk hak. Itu secara garis besar 3 hal yang harus menjadi kewajiban seorang suami. Dalam beberapa hal para ulama memberikan, nah ini mungkin bisa diingat ya kalau nggak dicatat. Ada ciri-ciri suami yang melaksanakan fungsinya. Ada fungsi-fungsi suami yang harus kita laksanakan. Ini agak panjang, maaf ya. 1, jangan sampai kita mentelantarkan memberikan nafkah kepada istri. Memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Dan nafkah itu harus cukup. Sekali lagi, nafkah itu harus cukup. Jangan sampai kita memberikan uang kecil, kurus cukup ke makan, ke sandang, ke papan, padahal untuk kebutuhan sehari-hari nggak cukup. Dengan segitu-gitu, kalau begitu kita harus kerja keras. Ada kerja keras, ada sampingan untuk menghidupi anak istri kita. Karena itu adalah merupakan kewajiban dosa kita kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita. Yang kedua, jangan sampai suami melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri. Dibalik jadi, istrinya bertingkah seperti suami, suaminya bertingkah seperti istri. Jadi nu nyeuseum, anu nyuci piring, anu masak suamina. Kenapa begitu? Karena istrinya yang kerja. Istrinya kerja di mungkin pegawai negeri, mungkin pegawai swasta yang besar. Suaminya nggak kerja, nggak punya pekerjaan yang tetap. Maka semua pekerjaan istrinya, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bukan 1, 2, banyak. Suami yang dibalik pekerjaannya, ya dia tukang masak, dia tukang nyuci, dia juga tukang ngasuh budak. Karena istrinya berangkat dari jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Na'udzubillah min dzalik. Itu kebalik ya, terbalik. Kita berusaha keras untuk tidak sampai terjadi pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, ini kewajiban kita memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Memberikan tempat tinggal yang layak itu yang cukup sesuai dengan kemampuan kita. Gini Pak, untuk sekedar gambaran. Kalau kita punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, maka minimal rumah itu ada 3 kamar. Kamar ibu bapak, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Lah kan berarti kan Pak. Kecil itu sebelum usia 7 tahun. Begitu usia 7 tahun dipisah tuh. Walaupun kakak adik. Apalagi yang punya anak 7 orang, 8 orang. Atau gini pokoknya, punya anak 5. 1 perempuan, 4 laki-laki. Jadi kamarnya kudu 5 Pak? Enggak juga. Boleh juga kamarnya jadi 3. 1 anak perempuan harus 1 dipisahkan. Laki-laki di 1, mungkin bisa 3-4 orang 1 kamar untuk anak laki-laki. Ibu bapak juga 1 kamar. Intinya pisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Walaupun itu kakak beradik, apalagi zaman sekarang udah usia agak-agak dewasa, itu bisa membahayakan. Kemudian
Nah ini yang keempat, pada waktu nikah dulu mungkin kita telah memberikan mahar, apa itu mas kawin, tapi mas kawinnya dianyuk. Terima nikah saya dengan ini, dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar nganyuk. Boleh, tapi harus dibayar dan harus ada waktunya. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai lupa. Lebih baik kata kontan 100-200 ribu rupiah daripada 1 juta nganyuk ya. Udah bisa lupa nanti. Itu jadi hutang kita. Bahaya juga tuh. Atau, nah ini yang sering terjadi ya. Maaf. Mahar yang telah kita berikan, pokoknya kalung 20 gram mahar kita sebagai mas kawin. Tiba-tiba kita kekurangan duit, dijual aja sama suaminya, nggak bilang-bilang dulu, lumayan tuh 20 jutaan, nggak boleh itu, haram hukumnya. Menjual mahar itu harus seizin istri. Kalau istri dengan rela mengizinkan boleh dijual untuk keperluan rumah tangga, baru nggak boleh kita, apalagi mau maksa-maksa nggak boleh. Karena makan, papan, sandang itu adalah kewajiban suami kita. Berat ya jadi suami. Kalau berat jangan jadi suami, ngelajang we. Kalau ingin jadi suami ya begitu kewajiban kita. Yang kelima, tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri. Sedikit pun. Tadi, pokoknya kita memberikan mahar 1 juta. Pas kesenang 2 bulan nikah, kekurangan duit dipentak kurang 500 ribu, nggak boleh. Walaupun itu untuk makan bersama, kecuali ada keikhlasan istrinya. Yang keenam, tidak boleh menggauli istri kita sedang dalam keadaan istri kita dalam keadaan head atau dalam keadaan nifas dan dari belakang. Itu tidak boleh. Walaupun dia sudah istri kita, tidak boleh berhubungan dengan istri kita dalam keadaan head atau nifas atau dari arah belakang. Dari arah belakang itu dari dubur itu ya. Tidak boleh. Yang ketujuh, ini nih sering sekali kita karena saking cemburunya mungkin menuduh istri berzina atau menuduh istri selingkuh tanpa ada bukti yang kuat. Hanya karena ngobrol dengan tukang sayur kita cemburu. Hanya ngobrol dengan tukang sayur kita cemburu. Lah mana kusap-kusip ke tukang sayur sana. Ya pihak kuting belanja te kusap-kusipnya dan pasti ngobrol. Nah itu kalau cemburu-cemburu seperti itu tidak beralasan, jangan sampai terjadi dan itu bisa menimbulkan huru-hara buat kita. Kemudian yang ke-8, ini juga sering terjadi. Suami menganiaya dan merendahkan martabat istri. Menganiaya dan merendahkan martabat istri. Nyabok teh, neke teh, najong teh itu menyakiti, menganiaya, merendahkan. Ini kadang-kadang kita sok heureuy mungkin ya, atau pada waktu pasya, pada waktu bertengkar, alah satepir ge anak tukang senol dihina begitu istri kita. Naudzubillah min dzalik. Dia yang nikah itu kan tahu anak tukang senol, kenapa dihina pada saat sudah tua gitu ya. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi, bisa membahayakan rumah tangga kita. Yang ke-9, nah ini memaksa istri kita untuk berbuat dosa dan mual ngajak mau segala macamnya. Tapi kalau istri mendiamkan suaminya korupsi, itu artinya dia itu terlibat di dalamnya. Istri membiarkan suaminya maling uang negara
itu berarti istrinya membiarkan suaminya berbuat dosa. Yang bagus adalah begitu suaminya agak sedikit menyimpang, istri segera menegurnya. Ke-10, selalu mencurigai dan mencari-cari kesalahan istri. Aduh, dicurigaan sakalina istri dibedak, dilipen, dangdan, aduh, kena jomblonya, kenyangan bujangnya, pasti teh. Hati-hati Pak, hati-hati. Walaupun mungkin itu sepertinya main-main, tapi bisa menjadi pipasain, bisa cerai nanti. Yang ke-11 ini juga tidak boleh walaupun dengan teman sendiri membeberkan rahasia hubungan suami istri. Sok heureuy kadang-kadang orang Sunda mah malam Jumaatannya watah malam Jumat kamari. Udah obrolkeun hubungan suami istri dengan yang lain. Hati-hati, sepertinya itu sederhana tapi itu menjadi hal yang dilarang dalam rumah tangga. Dan yang ke-12, tidak boleh menceraikan istri tanpa alasan yang jelas. Tidak boleh menceraikan istri tanpa alasan yang jelas. Karena itu akan mengakibatkan dosa buat kita semua. Demikianlah saudara-saudara sekalian, 12 macam tugas kita sebagai suami untuk melindungi istri-istri kita. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, kita harus berbuat gentle. Gentlemannya seorang suami kepada istri tadi sudah sampaikan. Tapi yang terpenting 3 hal. Yang pertama, yaitu mendidik istri dengan baik, melindungi dengan sekuat tenaga, dan kita selalu menegakkan kebenaran yang adil dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga tidak terjadi percekcokan. Karena kadang-kadang percekcokan hanya selisih sedikit saja bisa menimbulkan perceraian. Padahal perceraian atau talak itu sah, boleh, tapi dibenci oleh Allah. Demikianlah, semoga ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab minas solihin, Rabbi hab minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.